Warisan. Kau BALAS keangkuhan iparku dengan kesuksesan. 3 juta Dion, untuk Fanny yang mau rekreasi dari sekolahnya. Kalau dia gak ikut, kasihan nanti kecil hati. Sedangkan temannya ikut semua. Ujar Mas Rino pada adiknya yaitu suamiku. Aku baru saja keluar dari dapur, dan ingin menyambut kepulangan Mas Dion. Malah dia sudah didatangi Mas Rino kakaknya yang selalu pinjam uang, sangat hafal atau sudah menjadi kebiasaan. Untuk meminjam, dan hari ini Mas Dion gajian. Aku menghentikan langkah. Untuk mendengarkan jawaban suamiku. Putriku Della juga bersekolah sama dengan Fanny. Della tadi memberitahu jika uang untuk ikut rekreasi sekitar 1,2 juta. Bukan 3 juta. Dan boleh membawa ibu jika turut serta. Oke, aku transfer ya mas. Ucap Mas Dion menyanggupi. Lagi dan lagi dia meminjami uang untuk Mas Rino. Padahal suamiku cuma staf biasa di kantor, dengan gaji 5 juta. Aku juga sedang butuh uang. Mas. Aku muncul untuk menghentikan suamiku. Apa Ros? Mas Dion menoleh padaku. Della tadi dapat formulir dari sekolah, ada rekreasi ke puncak. Apa boleh dia ikut? Tanyaku. Memang Della tak pernah memaksa ingin ikut, tapi aku ingin melihat reaksi suamiku. Untuk apa sih, ikut rekreasi? Kamu pikir gak pakai biaya? Bilang sama Della gak usah ikutan. Di rumah aja, ngabisin duit. Kamu gak bisa cari uang sendiri. Ucap Mas Rino yang justru menjawab. Della, juga mau ikut? Tanya Mas Dion. Aku mengangguk dan mengabaikan Mas Rino. Ya mas, sesekali dia mau ikut. Tahun kemarin dia juga gak ikut. Jawabku. Halah, ngabisin biaya aja. Bilang aja ibunya yang mau rekreasikan. Kamu yang mau jalan-jalan. Tukas Mas Rino mencercaku. Dia selalu menyahut. Maaf Ras, bilang sama Della. Gak usah ikut dulu, mas belum ada uang. Ucap Mas Dion. Kamu jadi transfer? Mas Rino bertanya pada suamiku. Dia memastikan, seakan takut tidak jadi dipinjami. Kenapa untuk keponakanmu selalu ada? Untuk anak kita kamu gak mau kasih mas? Kekesalan yang tadi aku rasakan, aku tumpahkan juga. Mas Rino itu pinjam padaku. Kamu harusnya memberi pengertian dong, pada Della. Jangan terlalu mengutamakan gengsi. Dia tahu kan ayahnya hanya karyawan biasa dengan gaji UMR. Ujar Mas Dion dan lagi aku harus memberi pengertian. Istrimu ini memang selalu iri dengan keluargaku. Mas Dion menyorotku. Aku ini hanya meminjam pada adikku. Kamu kalau mau uang banyak kerja sendiri, hasilkan uang sendiri. Jangan cuma mengandalkan Dion. Ucapnya. Seakan aku ini istri yang tak berguna. Padahal Mas Dion itu wajib bertanggung jawab dengan kebutuhan anak istri. Selama ini juga aku sudah mengalah. Uang habis gajian dipinjam. Belum lagi memberi ibunya. Aku tak keberatan dia memberi ibu tapi dia hanya memberi sisa gaji. Meminjam? Tapi selama ini apakah pernah dikembalikan? Ucapku pada Mas Rino. Selalu dikembalikan. Kamu jangan sujon. Ucap Mas Dion dan menatap kakaknya. Istrimu gak punya adab. Cercanya. Kakak iparku ini pengangguran. Dan hanya bekerja semaunya. Aku pernah mendengar pembicaraan mereka di rumah mertuaku. Jika Mas Rino tidak pernah membayar hutangnya dan selalu mengundur waktu. Hanya janji-janji yang ia berikan. Aku meninggalkan ruang tamu. Percuma berdebat. Bu, aku gak usah ikut. Gak apa-apa kok. Ujar Della yang ternyata melihat kejadian tadi. Aku meraih tubuh putrinya dan memeluknya. Nanti, jika ibu ada uang kita ikut ya. Ucapku. Tadi nenek telepon ibu. Ada apa? Nggak tahu. Ibu suruh telepon balik. Ada hal penting. Aku meraih ponsel dan mencari nomor ibuku. Assalamualaikum, Mas Rino yang pengangguran itu terlalu nyaman, menikmati gaji adiknya.
Mungkin itu juga yang membuat ia malas bekerja. Selalu mengandalkan adiknya untuk kebutuhan hedon istrinya. Kakak iparnya yang selalu pamer beli barang baru dan belanja menggunakan uang gaji suamiku. Tanpa rasa malu dan sengaja pamer padaku. Mereka memang tak punya rasa malu. Hutang pun tak pernah dibayar, pinjam uang hanya kedok untuk meminta uang. Bertemu ibu mertua di toko emas.